Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tentunya akan membahas sesuatu yang menarik lagi. Apa itu? Mengenai doa pelepasan hutang. Apa itu, Pak? Iya, sesuai namanya, doa pelepasan hutang. Jadi ini katanya doa yang dipanjatkan melalui seorang pendeta untuk membebaskan orang-orang yang terlibat hutang. Tentu saja doa ini pasti disukai dong oleh jemaat atau siapapun lah yang sedang bermasalah terlilit hutang. Hutang apapun lah. Hutang kartu kredit, hutang KPR, hutang apa saja. Kalau KPR misalnya kalau tidak dibayar, rumah akan disita atau dilelang. Cicilan kendaraan, mobil atau motor, jika tidak diselesaikan akan dirampas. Ya. Dan seterusnya. Hutang terhadap teman, saudara atau siapapun yang tidak Anda lunas-lunasi akan menjadi buah bibir. Jadi tentu saja dalam masalah hutang ini akan membuat orang merasa tercekam. Kecuali orang itu orang yang tidak punya tanggung jawab. Alah bodoh lah. Cobalah dia nagih. Kira-kira gitu ya. Waktu dia minjamnya memelas gitu. Tapi ketika ditagih untuk melunasi hutangnya, galakan dia. Atau kalau ditelepon atau apa nggak pernah mau ngangkat. Saya kasih tahu ya. Saya juga pernah berhutang dengan orang gitu ya. Ketika saya memang sedang kesulitan gitu ya. Ada teman yang mau bantu gitu ya. Atau saudara mau bantu. Tapi ketika saya sudah janji. Misalkan saya bayar lagi deh 2 bulan lagi gitu ya. Ketika tiba saatnya saya belum mampu bayar. Biasanya tanpa dia telepon. Saya telepon dulu. Bro, tante atau siapapun gitu ya. Sorry nih, kayaknya aku meleset. Oke? Kasih akulah sebulan lagi misalnya. Kalaupun aku meleset lagi dan aku lupa ditelepon sama yang meminjamkan uang kepada saya bilang, astaga, aduh bener nih, aku lagi susah. Tolong kasih aku waktu lagi. Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab saya. Dan hutang itu pasti pada akhirnya saya lunasi satu persatu. Oke? Itu saya loh. Apakah ketika saya dalam masalah keuangan dan berhutang, saya memohon Tuhan untuk membebaskan saya dari hutang-hutang saya? Dulu iya mungkin. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong. Saya sedang ada masalah keuangan. Saya berhutang. Tolong bantu saya untuk melunasi hutang ini. Engkau Maha Kuasa. Engkau pasti bisa menyelamatkan hambamu ini dan segala macam lah doanya. Oke? Terkesan rohani. Tapi kita akan lihat apakah benar doa pelepasan hutang itu Alkitabiah. Nah, di dalam Alkitab kalau Anda search gitu ya, apalagi kalau Anda pakai Alkitab yang di handphone Anda gitu, Anda search saja hutang. Akan banyak ayat-ayat mengenai hutang. Di sini kalau saya lihat di Matius 18 itu ada perumpamaan mengenai pengampunan, di mana di dalamnya berbicara mengenai seorang raja yang karena belas kasihannya kemudian menghapuskan hutang salah seorang hambanya lah sebut saja. Tapi hambanya ini yang sudah dihapuskan hutangnya tidak mau menghapuskan hutang orang yang dia hutangi. Lucu kan, dia hutang besar kepada raja
dihapus, tapi dia sendiri memberi hutangan kepada orang, ditagih terus gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah si orang ini punya hak untuk menagih hutangnya kepada orang? Ya tentu gitu. Tapi konteks dari perumpamaan ini adalah ketika raja sudah memberikan pengampunan, dalam arti kata menghapuskan hutang, orang ini keterlaluan gitu, nguber orang yang kecil di bawahnya yang dia hutangi, padahal itu cuma seperseberapanya dari hutangnya yang besar yang dibebaskan raja. Ini keterlaluan. Jadi intinya itu. Kalau dia menagih, apakah hak dia? Hak. Tapi menagih sampai mengancam dan segala macam padahal dia sendiri sudah diampuni. Nah, itu konteks penghapusan utang itu. Bukan kita pakai ayat itu untuk, nah itu ada Pak di Matius 18 penghapusan hutang. Nah, kita doa nih untuk mendapatkan penghapusan hutang dari orang yang kita hutangi misalnya. Itu satu ya. Kedua, Anda pasti sering dengar lagu Tahun Yobel. Wah, senang sekali tuh orang Kristen kalau nyanyi inilah Tahun Yobel. Padahal ngerti nggak Anda? Tahun Yobel itu apa? Tahun Yobel adalah tahun pembebasan hutang. Jadi di zaman dahulu kala gitu ya, di zaman Taurat, ketika masuk tahun Yobel 50 tahun sekali itu, Anda harus membebaskan hutang orang-orang yang Anda hutangi, yang Anda kasih hutang maksudnya. Jangankan tahun Yobel, setiap tahun Sabat 7 tahun sekali juga ada penghapusan hutang. Oke? Tapi itu hukum Taurat zaman dahulu kala. Nah, kita bicara di zaman modern ini. Anda berhutang sama siapa? Sama bank, sama teman, sama saudara. Mereka bukan orang Yahudi, Anda bukan orang Yahudi. Mereka tidak menjalankan hukum Taurat, Anda juga tidak menjalankan hukum Taurat. Anda nggak bisa dong bilang sama teman saya, ini tahun Yobel. Tahun Yobel juga kapan tahun Yobelnya? Anda hitungnya dari mana? Tahu nggak cara ngitungnya? Atau ini tahun Sabat, Anda tahu nggak hitung tahun Sabat dari mana? Ya sudah dong, ini kan tahun pembebasan. Itu nggak alkitabiah. Oke? Atau kebalikannya, Anda mau udah kasih orang uang, Anda pinjami, terus orang itu bilang sama Anda, ini kan tahun Sabat, ini kan tahun Yobel. Bebas dong aku. Nggak bisa dong. Tetap orang itu harus bayar ke Anda. Kalau Anda pun hutang ke orang, Anda harus lunasi. Oke? Kembali lagi. Jadi, apakah doa pelepasan hutang itu alkitabiah? Bagaimana menurut Anda? Saya kasih tahu ya. Tidak alkitabiah. Alkitab tidak pernah mengajari Anda berdoa agar hutang Anda dilunasi otomatis oleh Tuhan. Pak, jadi kalau saya terlilit hutang, apa dong yang harus saya doakan? Oke, Anda tetap harus berdoa. Misalnya doa yang bertanggung jawab ya. Kalau doa misalnya, Tuhan, saya sedang berhutang kepada bank X misalnya. Jika dalam 1 minggu saya tidak lunasi, maka rumah saya akan dilelang. Tolong Tuhan, aku minta dengan segenap kuat kuasa-Mu untuk supaya hutang-hutangku lunas gitu. Anda pikir dengan doa begitu Tuhan menginstruksikan kepala cabang di mana Anda berhutang itu untuk menghapus hutang Anda? Gak ada cerita gitu. Atau Anda pikir dengan Anda berdoa itu Tuhan menggerakkan hati seseorang untuk melunasi hutang Anda? Ya enggak juga gitu. Wah, Bapak gak percaya mujizat. Saya bukan tidak percaya mujizat, tetapi dalam hal ini kita berbicara mengenai tanggung jawab orang yang berhutang. Jadi Anda tidak bisa itu minta kepada Tuhan penghapusan atau pelepasan hutang secara otomatis seluruhnya atas kuat kuasa Tuhan. Entah itu bikin orang yang ngasih hutang ke Anda lupa, entah itu bank gak nagih-nagih ke Anda, tiba-tiba sistem IT di bank itu data Anda terhapus gitu ya, Anda doakan seperti itu misalnya gitu ya, nggak akan terjadi. Tetap Anda akan harus bertanggung jawab untuk bayar. Nah, cara yang bertanggung jawab adalah misalnya kalau Anda berhutang dengan bank, Anda datangi banknya, bilang, iya betul saya berhutang, tapi saya sedang ada masalah, bisa nggak direstrukturisasi? Misalnya kalau hutang Anda cicilannya 5 tahun gitu ya, per bulannya misalnya cicilannya 5 juta gitu ya, ini misal ya,
Anda minta boleh nggak diperpanjang jadi 10 tahun sehingga cicilannya jadi kira-kira gitu ya. Ini ada hitungannya ya. Sekitar 2,5 sampai 3 juta. Sehingga Anda lebih ringan dan Anda bisa cicil walaupun lebih panjang. Biasanya bank mau. Selama Anda menunjukkan itikat baik kepada bank, ya ini loh kemampuan saya. Saya tetap bayar, cuman kalau 5 juta lagi susah nih, lagi resesi, saya juga kena PHK misalnya. Tapi bukan hanya berdoa, minta sama Tuhan lunasi semua hutang-hutang Anda. Anda tetap harus bertanggung jawab. Justru doa yang minta kepada Tuhan untuk melunasi semua hutang-hutang Anda, itu adalah doa yang tidak bertanggung jawab. Itu doa yang melecehkan Tuhan. Jadi doanya gimana dong Pak? Iya, misalnya Tuhan, misalnya ya, beri aku hikmat bagaimana di dalam masa sulit ini aku terus bisa berusaha maksimal mencari misalnya penghasilan tambahan, tolong buka jalannya. Anda boleh berdoa seperti itu, cuman tetap Anda harus rajin cari peluang-peluang. Bukan Anda pintarnya berdoa, berilah rezeki-rezeki, tapi Anda bangunnya siang, nggak pernah doa pagi gitu ya. Cari kerjaan aja atau penghasilan tambahan aja nggak pernah mau, tapi doanya kuat. Anda pikir dengan doa kuat itu ada orang yang ngirimin Anda uang gitu? Ya enggak lah. Tetap Anda harus bertanggung jawab. Ya. Jadi pertanyaannya kembali lagi, apakah doa pelepasan hutang itu Alkitabiah? Saya kasih tahu, tidak Alkitabiah. Itu mengada-ngada. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang atau jemaat-jemaat jadi berbondong-bondong datang ke gereja tuh, di mana yang pendeta itu mau melakukan doa pelepasan hutang, jadi rame gerejanya. Ujung-ujungnya Anda pulang ditagih kolekte. Saya bukan anti kolekte ya. Anda kalau beribadah harus memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi ada layanan-layanan gereja, ibadah-ibadah yang tujuannya supaya orang datang banyak nanti supaya kolekte untuk gerejanya besar. Nangkap ya maksud saya ya? Saya bukan anti kolekte. Begitu juga nih contoh lah, ini agak menyimpang dikit. Ibadah itu panggil artis top, bukan bilang tidak boleh ya. Saya tidak anti artis top gitu ya. Tapi kalau sebuah gereja selalu mengundang artis top, yang mana motivasinya adalah supaya orang yang datang ramai itu sehingga persembahannya banyak. Nah, itu juga motivasinya salah. Bukannya saya anti mengundang artis top ya ke gereja ya. Tapi harus dilihat motivasi di balik mengundang artis top itu apa. Atau mengundang orang-orang yang bekas dukun lah, bekas peramal lah untuk bersaksi di gerejanya. Atau bahkan disuruh khotbah gitu. Padahal bekas dukun atau bekas peramal ini kemampuan teologinya kita nggak tahu, tapi dikasih khotbah gitu. Dan orang seneng gitu. Wih, bekas dukun ini bertobat, datang rame gitu. Nah, itu juga motivasi yang salah. Jadi, hemat saya, kalau ada misalnya gereja, mohon maaf ya, saya ini terus terang aja gitu ya. Wah, mengadakan ibadah KKR pelepasan hutang gitu ya, sehingga menarik minat banyak orang. Ya tujuannya supaya gerejanya ramai aja. Padahal doanya itu tidak Alkitabiah. Jadi tidak ada tuh ya di dalam Alkitab yang mengajarkan jika ada punya masalah hutang, berdoalah supaya Tuhan menyelesaikan hutang Anda. Oke, Tuhan akan bantu menyelesaikan hutang Anda selama Anda juga membantu diri Anda sendiri untuk melunasi hutang Anda. Misalnya apa? Giat cari penghasilan tambahan. Tuhan akan bantu. Tapi kalau Anda sendiri tidak giat untuk melunasi hutang itu, Tuhan juga nggak mau bantu. Anda pikir Anda cuma berdoa, Tuhan langsung otomatis kirim uang ke rekening Anda? Enggak juga. Anda berdoa sehingga membuat orang yang memberi hutangan kepada Anda lupa gitu, lupa ingatan? Ya enggak juga. Atau bank yang memberikan pinjaman otomatis sistemnya jadi error, pinjaman Anda jadi nol? Enggak juga. Tetap Anda harus bayar. Oke? Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.